Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15 mulai jatuh cinta. Kita mau kemana? Tanya Devan seraya membelokkan setir mobil ke arah kiri, sesuai aba-aba dari Belinda. Pulang, jawab Belinda singkat. Pulang? Pulang ke rumah maksudnya? Devan terus mengendarai mobil sesuai aba-aba dari Belinda. Gang selanjutnya belok ke kiri, rumah nomor 33. Ujar Belinda memberi petunjuk untuk kesekian kalinya. Devan hanya mengangguk dan mengikuti arahan dari Belinda. Mobil berjalan pelan menyusuri jalan perumahan yang tidak terlalu lebar. Mata Devan menyapu kiri dan kanan jalan mencari angka 33 di depan rumah. Hingga akhirnya mobil berhenti di depan sebuah pagar besi yang menjulang tinggi. Angka 33 yang terpampang di depan gerbang membuat Devan yakin kalau ini adalah rumah milik Belinda dan Clarissa. Ini rumahmu? Tanya Devan memberanikan diri menatap pada Belinda yang sedang menarik nafas panjang. Ya, jawab Belinda seraya mencondongkan tubuhnya ke arah Devan dan menekan klakson. Tak berselang lama, gerbang kokoh berwarna putih itu dibuka dari dalam. Pemandangan sebuah rumah bergaya modern yang asri dan berwarna serba putih langsung bisa Devan lihat. Bukan rumah mewah seperti kebanyakan rumah milik eksekutif muda atau pengusaha. Rumah ini lebih terlihat sederhana dan bangunannya biasa saja. Namun aura kehangatan saat masuk ke halamannya langsung bisa Devan rasakan. Akhirnya kini Devan paham, kenapa Belinda enggan pulang ke rumah ini. Pasti banyak memori bersama kedua orang tuanya yang selalu membayangi benak Belinda. Pasti di setiap sudut rumah ini ada hal-hal yang membuat Belinda selalu ingat pada kedua orang tuanya yang telah berpulang. Mobil berhenti tepat di depan teras. Clarissa berlari-lari kecil dari dalam rumah untuk menyambut sang kakak dan kakak ipar yang baru pulang. Ah, kakakku benar-benar menepati janjinya, ucap Clarissa riang saat Belinda dan Devan baru turun dari mobil. Seorang pelayan langsung menghampiri mobil Devan dan membantu menurunkan tas dari dalam bagasi. Pelayan tersebut dengan cekatan membawakan tas Devan dan Belinda masuk ke dalam rumah. Bagaimana liburan kalian? Tanya Clarissa berbasa-basi. Devan hanya tersenyum dan bingung harus menjawab bagaimana pertanyaan Clarissa kali ini. Sementara Belinda memilih untuk diam dan tak berucap sepatah kata pun. Aku akan langsung ke kamar. Ujar Belinda yang dengan cepat masuk ke dalam rumah dan berlari menaiki tangga. Wajah nona direktur itu terlihat muram. Sepertinya Belinda kelelahan. Seloro Clarissa yang langsung membimbing Devan untuk duduk di sofa ruang tamu. Kapan Belinda memutuskan untuk pulang ke rumah ini? Tanya Devan masih bingung. Baru tadi pagi, Belle tiba-tiba menelponku dan mengatakan akan pulang. Jadi dia minta aku menunggu kalian berdua di rumah ini. Jelas Clarissa yang langsung disambut Devan dengan anggukan. Kalian tadi sudah makan? Tanya Clarissa lagi. Belum, kami tadi dari resort langsung ke sini. Jawab Devan menjelaskan. Ho, aku yakin kau lelah sekarang. Istirahat saja ke kamar.
Aku akan nyuruh pelayan mengantar makan malam kalian berdua nanti, ucap Clarissa yang sudah beranjak dari duduknya. Gadis itu menepuk punggung Devan. Devan mengangguk. "Di mana kamarku?" tanya Devan polos. Clarissa terkekeh. "Di kamar Belinda, tentu saja." "Naik saja ke lantai 2, pintu kedua dari tangga. Itu kamar Belinda dan juga kamarmu." Jelas Clarissa seraya tertawa geli. Iya, baiklah." Devan sedikit salah tingkah dan segera menaiki anak tangga menuju ke lantai 2. Sesuai arahan dari Clarissa, Devan berhenti di depan pintu kedua dari tangga. Sedikit ragu, Devan memutar kenop pintu tersebut yang langsung membuat pintu terbuka. Sebuah kamar yang lebih luas dari kamarnya di apartemen Belinda langsung terlihat. Ada sebuah ranjang king size, sebuah sofa di sudut ruangan, dan sebuah lemari besar. Devan mengedarkan pandangannya ke setiap sudut kamar untuk mencari keberadaan Belinda. Tidak ada, nona direktur itu tidak ada di dalam kamar. Apa Devan salah masuk kamar? Tapi syal yang tadi dikenakan Belinda ada di atas ranjang. Itu artinya ini memang kamar Belinda. Lalu di mana nona direktur itu? Devan baru saja akan mendaratkan bokongnya di atas ranjang saat pintu kamar mandi terbuka dan Belinda keluar hanya mengenakan bathrobe. Astaga! Devan langsung memalingkan wajahnya. Dan enggan menatap pada tubuh molek sialan milik Belinda. Devan pria dewasa dan normal, yang bisa khilaf kapan saja. Jika terus-terusan disuguhi pemandangan seperti ini, kau tidak mandi, Dev? Tanya Belinda yang langsung membuyarkan lamunan Devan. Apa? Mandi, ulang Belinda seraya mengendikkan dagunya ke arah pintu kamar mandi. Iya, aku akan mandi sekarang, jawab Devan tergagap yang langsung bangkit berdiri. Dan berjalan cepat menuju arah kamar mandi. Handuknya ada di dalam. Ujar Belinda yang seolah paham dengan kebingungan Devan yang sedari tadi celingukan mencari handuk. Iya, jawab Devan seraya menutup pintu kamar mandi. Cukup lama, Devan di kamar mandi mendinginkan otak dan kepalanya. Saat pria itu keluar, Belinda sudah duduk di sofa. Mengenakan piyama satin warna peach yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Devan bisa sedikit bernafas lega. Karena malam ini dirinya tidak perlu menahan diri dari godaan tubuh molek nona direktur itu. Devan sudah selesai mengenakan kaos dan celana jeans selutut. Pria itu ikut duduk di sofa bersama Belinda. Makan malam mereka berdua sudah tersaji lengkap di meja di depan sofa. Makanlah dulu sebelum tidur, agar tidurmu nyenyak nanti malam. Hanya kalimat itu yang keluar dari bibir Belinda, sebelum pasangan suami istri itu menikmati makan malam dalam kebisuan. Hanya ada suara denting sendok bertemu piring yang terdengar di dalam kamar. Devan juga masih enggan memulai obrolan. Karena rasa bersalah masih saja memenuhi dadanya. Devan takut jika Belinda masih marah dengan sikap kurang ajarnya di resort sore ini. Makan malam nan kaku itu pun akhirnya usai.
Setelah seorang pelayan selesai membereskan sisa-sisa makan malam, Belinda beranjak dari duduknya dan berjalan menuju balkon kamarnya. Hanya ini tempat favorit Belinda jika berada di rumah ini. Menatap pada kerlap-kerlip bintang di angkasa, berharap dua dari bintang-bintang itu adalah kedua orang tuanya. Yang tengah melihat Belinda dari atas sana. Konyol memang. Tapi saat Belinda kecil, sang mama pernah bercerita jika orang yang sudah tiada akan berubah menjadi bintang dan menyaksikan orang-orang yang mereka sayangi dari atas sana. Tentu saja Belinda tahu, jika itu semua hanyalah dongeng pengantar tidur untuk bocah berusia 7 tahun. Tapi hingga kini Belinda berusia 27 tahun. Belinda masih percaya dengan dongeng konyol tersebut. Devan berdehem dan ikut berdiri di samping Belinda. Sedang mencari angin? Tanya Devan seakan sudah paham dengan jawaban dari Belinda. Setiap kali wanita ini berdiri di luar kamar saat malam tiba, sedang menatap kerlap-kerlip bintang. Jawab Belinda yang masih mendongakkan kepalanya ke langit malam. Aku benar-benar minta maaf, Bel. Ucap Devan memelas. Devan bahkan bingung harus mulai bicara dari mana. Minta maaf soal apa? Tanya Belinda pura-pura tak paham. Soal kejadian sore tadi di tempat parkir. Devan menundukkan wajahnya dan rasa bersalah itu kembali menggerogoti relung hatinya. Ciumanmu sungguh kasar, Dev. Kau tidak bisa mencium seorang gadis seperti itu. Jawaban yang sungguh tak disangka-sangka oleh Devan. Bagaimana bisa saat Devan merasa bersalah? Nona direktur ini malah menjadikannya sebagai bahan lelucon. Aku pikir kau seorang wanita dewasa. Pendapat Devan sedikit meringis. Aku lebih suka menjadi seorang gadis kecil ketimbang seorang wanita dewasa. Belinda menumpukan tangannya di atas pagar pembatas balkon. Netra nona direktur itu menerawang. Sayangnya, keadaan yang sudah memaksaku untuk tumbuh dewasa lebih cepat. Ujar Belinda lagi masih menerawang. Mama dan Papa hanya pergi berlibur merayakan anniversari pernikahan mereka yang ke-17 tahun. Tapi mereka tidak pernah kembali. Belinda tersenyum miris. Dalam semalam, aku dan Clarissa berubah menjadi dua orang anak yatim piatu. Air mata sudah mengalir di kedua pipi Belinda. Namun bibir nona direktur itu masih dipaksa untuk menyunggingkan sebuah senyuman. Menyedihkan, aku sebagai anak sulung. Mendadak memiliki beban dengan semua perusahaan papa. Aku yang seharusnya menikmati masa remaja. Disibukkan dengan belajar bagaimana mengelola sebuah perusahaan. Aku bahkan tidak pernah tahu rasanya jatuh cinta saat usiaku 17 tahun. Satu-satunya pria yang dekat denganku hanyalah Theo. Dia memang sepupu, partner kerja, sekaligus sahabat terbaikku. Belinda tiba-tiba tertawa kaku. Aku bahkan pernah terang-terangan memintanya menjadi suamiku. Tawa Belinda semakin keras meskipun terdengar miris karena ada kesedihan di dalamnya. Kenapa kisah cinta nona direktur ini begitu mengenaskan? Tapi Theo menolakku mentah-mentah. Tentu saja, kami sepupu dan kami saudara. Sambung Belinda lagi yang sudah berhenti tertawa.
Aku pikir kau menjalin hubungan dengan Nick Kyler, sela Devon berpendapat. Belinda langsung menggeleng dengan cepat. Aku dan Nick hanya partner bisnis. Nick punya proyek baru dan dia menawarkan sebuah kerjasama. Jadi aku menerimanya. Tukas Belinda mulai bercerita. Tapi aku lihat, Nick tertarik padamu. Devon menumpukan tangan di atas pagar pembatas untuk menyangga wajahnya sendiri. Benarkah? Aku tidak pernah menyadarinya, sahut Belinda sedikit terkekeh. Terlihat jelas dari caranya menatapmu. Devon mengendikkan bahunya. Sebelum menerima proyek Mr. Josh, aku sempat menawari Nick untuk menikah sandiwara denganku. Dan mengambil proyek ini berdua. Tapi Nick menolakku mentah-mentah. Cerita Belinda sedikit terkekeh, dan dari gesturnya saat itu, Nick seakan alergi kepadaku, entah apa namanya. Dia bahkan memintaku berdiri dengan jarak 3 langkah darinya saat itu. Belinda masih terkekeh, tapi belakangan ini Nick malah intens mendekatiku. Dan melupakan jarak 3 langkah di pertemuan pertama kami. Entahlah, pria itu sedikit aneh aku rasa. Pungkas Belinda sedikit mengambil kesimpulan. Devon tak menanggapi. Bayangan saat Nick mengecup punggung tangan Belinda. Dan saat pria aneh itu memeluk serta membelai punggung Belinda. Kembali menari-nari di benak Devon. Apa Devon kembali merasa cemburu sekarang? Oh, ya, aku lupa bilang padamu. Kalau Nick mengundang kita berdua ke mansionnya hari Kamis nanti untuk makan siang. Ujar Belinda seraya menepuk punggung Devon. Wanita itu melangkah masuk ke dalam kamar meninggalkan Devon yang melongo. Apa? Makan siang di mansion Nick brengsek. Hari Kamis siang. Mansion Nick besar, sangat besar. Devon bahkan tidak bisa membayangkan. Berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh pria aneh ini untuk membangun mansion mewah ini. Lokasinya pun sungguh asri dan menyatu dengan alam, membuat seakan-akan sedang di tengah hutan saat berada di mansion ini. Devon dan Belinda diajak berkeliling oleh Nick ke setiap sudut mansionnya. Devon tak berhenti berdecak kagum, sementara Belinda hanya memasang raut wajah datar. Dan perjalanan mengelilingi mansion pun berakhir di meja perjamuan. Belinda dan Devon menikmati makan siang yang sudah disediakan oleh para pelayan Nick. Dan setelahnya, Belinda dan Nick segera larut membahas tentang proyek baru mereka. Devon hanya diam menyimak karena pria itu juga tidak paham dengan apa yang dibicarakan oleh Nick dan Belinda. Jadi, apa tidak ada Nyonya Nick Kyler di mansion mewah ini? Tanya Belinda setelah pembahasan tentang bisnis berakhir. Nick menggeleng seraya tersenyum. Aku hanya belum menemukan seorang wanita yang pantas menjadi Nyonya Nick Kyler. Jawab Nick santai. Tapi aku sedikit bertanya-tanya dan merasa penasaran. Nick, Belinda meletakkan telunjuknya di dagu. Dan Nick masih menyimak dalam diam. Apa semua pelayanmu adalah pria? Karena sejak tadi aku tidak melihat satupun pelayan wanita di rumah ini. Lanjut Belinda menampilkan raut heran. Devon berpikir sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Dan setuju dengan pernyataan Belinda barusan.
Devan juga tidak melihat satupun pelayan wanita di rumah ini. Ada apa dengan pria kaya ini? Apa dia takut pada makhluk bernama wanita? Mendadak Devan ingin tertawa geli. Jika memang dugaannya tentang Nick Kyler yang takut atau alergi. Pada makhluk berjenis kelamin wanita ternyata benar. Nick tertawa renyah sebelum menjawab pertanyaan Belinda. Memang tidak ada pelayan wanita di mansion ini, Nona Belinda, ujar Nick santai. Saat ini, hanya kau satu-satunya wanita yang ada di mansion ini. Sambung Nick lagi yang sontak membuat Belinda tertawa sumbang. Apa pria ini sedang membuat lelucon? Leluconmu lucu sekali, Nick. Aku yakin kau sedang memberikan cuti untuk para pelayan wanita di mansion ini. Kekeh Belinda seraya mengibaskan tangannya. Nick memilih untuk tidak menanggapi dan hanya memasang senyuman tipis. Tepat pukul 3 sore, Belinda dan Devan pamit pulang. Nick mengantar pasangan suami istri itu hingga ke teras depan. Dan tak lupa, Nick juga memberikan Belinda sebuket bunga berwarna ungu. Simbolis sekali warna bunganya. Devan menggerutu dalam hati. Terima kasih jamuan makan siangnya, Nick. Mansionmu sungguh indah. Puji Belinda sekali lagi sebelum benar-benar berpamitan. Aku senang jika kau menyukai mansion ini, Nona Belinda. Nick mencondongkan wajahnya mendekat ke telinga Belinda. Sepertinya pria itu hendak membisikkan sesuatu pada Belinda. Aku berharap kau akan tinggal di mansion ini bersamaku suatu hari kelak. Bisik Nick penuh harap. Belinda benar-benar tak menduga. Kalau Nick akan membisikkan kalimat itu di telinganya. Belinda hanya membalasnya dengan senyuman kaku. Oh, ucapan Nick barusan benar-benar tidak sopan. Jelas-jelas Nick tahu kalau Belinda masih menyandang status sebagai istri Devan saat ini. Atau jangan-jangan Nick sudah tahu tentang pernikahan sandiwara Belinda dan Devan. Sekali lagi Belinda berpamitan pada Nick dan sedikit salah tingkah. Mobil Devan sudah meluncur meninggalkan mansion milik Nick Kyler. Belinda masih saja mendekap buket bunga pemberian Nick, dan beberapa kali menghirup aromanya. Dan Devan hanya bisa mendengus sebal sekaligus menggerutu dalam hati. Melihat semua tingkah Belinda tersebut. Nick, tegur Samuel yang sejak tadi sikapnya begitu dingin. Pria itu seperti menahan geram sejak kedatangan Belinda dan Devan di mansion Nick. Ada apa denganmu? Tanya Nick tidak mengerti. Sikapmu pada Nona Belinda Halley aku rasa sudah di luar batas, Nick. Pendapat Samuel yang terlihat tidak senang. Kau bahkan tidak pernah mengajak seorang wanita datang ke sini sebelumnya. Lalu kenapa mendadak kau malah mengundang Nona Belinda? Imbu Samuel lagi yang terlihat geram. Lalu apa masalahnya? Aku merasa nyaman di dekat Belinda. Sergah Nick membela diri. Aku tidak merasakan perasaan aneh itu saat berada di dekat Belinda. Bukankah ini aneh, Sam? Wajah Nick tiba-tiba berubah menjadi antusias. Ya, sangat aneh. Apa kita perlu mencobanya pada wanita lain? Tanya Samuel yang lebih ke arah nada menyindir. Mungkin saja kau memang sudah sembuh. Dan sudah menjadi pria yang normal sekarang. Sambung Samuel lagi masih terdengar sinis.
Wanita lain. Nick mengernyitkan kedua alisnya. Mendadak rasa mual dan jijik itu kembali bergelayut di hati Nick saat mendengar Samuel mengucapkan kata wanita lain. Membayangkan seorang wanita sedang bergelayut di sampingnya, benar-benar membuat Nick merasa mual dan pusing. Wajah Nick berubah pucat. Aku. Nick sedikit tergagap. Aku bisa mencarikanmu wanita sekarang juga, Nick. Karena aku sungguh merasa penasaran. Samuel tersenyum licik melihat wajah Nick yang mulai memucat. Kau bisa menunggu di kamar, bisik Samuel lagi yang kini mulai mengeluarkan ponsel dari saku dan menempelkannya di telinga. Brengsek, Nick menyambar ponsel Samuel dengan cepat dan melemparkannya dengan membabi buta. Apa kau ingin membunuhku? Sergah Nick emosi. Bukankah katamu tadi kau sudah merasa nyaman berada di dekat seorang wanita? Samuel mencari pembenaran. Di dekat Belinda, hanya Belinda, dan bukan wanita lain. Nick menuding ke arah Samuel. Belinda itu seorang wanita. Dan kau pernah menolak wanita itu, Nick. Samuel masih belum menyerah. Ya, karena waktu itu aku pikir aku akan mual atau pingsan saat dekat-dekat dengannya. Apalagi jika harus menjadi suaminya. Nick mencari alasan sekaligus tersenyum miring. Lalu sejak kapan kau kembali tertarik kepadanya? Dan tiba-tiba yakin kalau kau baik-baik saja jika ada di dekatnya. Koma. Hanya Samuel penasaran. Sejak aku melihatnya memakai gaun merah menyala. Dan digandeng mesra oleh seorang pria asing bernama Devan. Jawab Nick menatap tajam pada Samuel. Jangan bilang kalau kau cemburu melihat Belinda digandeng oleh suaminya. Samuel menuding ke arah Nick. Sayangnya iya, balas Nick geram. Aku cemburu dan aku merasa tidak terima. Lanjut Nick lagi. Tapi untunglah pernikahan mereka hanya sandiwara demi sebuah proyek. Kali ini pria itu tersenyum licik. Jadi Belinda akan menjadi milikku. Setelah pernikahan sandiwaranya bersama Devan selesai. Pungkas Nick seraya melangkah pergi meninggalkan sang asisten. Nick, kau gila. Samuel menyalak dan benar-benar geram dengan sikap Nick kali ini. Tidak menelpon pacarmu? Hanya Belinda yang sudah merebahkan tubuh lelahnya di atas ranjang. Rihanna sedang ada acara, jadi kami hanya bertukar pesan tadi. Jawab Devan seraya berbaring miring dan menatap wajah Belinda. Sudah 1 pekan. Devan dan Belinda pindah ke rumah orang tua Belinda dan tidak tinggal lagi di apartemen. Awalnya Devan mengira kalau Belinda akan menyuruhnya tidur di sofa atau di kamar lain setiap malam. Namun nyatanya sejak malam pertama mereka tinggal di sini, Belinda langsung menyuruh Devan tidur seranjang dengannya. Ya, meskipun tetap ada guling yang menjadi pembatas di antara dirinya dan Belinda setiap malam. Namun Devan benar-benar tak keberatan dengan itu semua. Kafemu sudah hampir jadi, Dev. Ucap Belinda memecah keheningan. Kita bisa ke sana dan menengoknya besok. Imbu Belinda lagi seraya menatap ke arah Devan. Tatapan keduanya bertemu. Belakangan ini, Belinda merasa nyaman berada di dekat Devan.
Belinda seakan mengingkari janjinya sendiri untuk tidak menaruh perasaan apapun pada pria ini. Mungkinkah Belinda mulai jatuh cinta pada Devan? Tidak. Devan sudah memiliki seorang calon istri, dan Belinda tidak bisa jatuh cinta pada pria ini. Belinda tidak mau jatuh cinta pada pria yang tidak akan pernah menjadi miliknya. Belinda berbalik dengan cepat dan kembali memunggungi Devan. Semakin lama bersitatap dengan pria itu, hanya akan membuat degup jantung Belinda semakin tak terkendali. Jam berapa kita akan pergi besok, Bel? Tanya Devan yang masih menatap ke arah punggung Belinda. Kita pergi pagi saja. Aku akan ke kantor setelah jam makan siang. Jawab Belinda tanpa berbalik apalagi menatap pada Devan. Terima kasih. Tangan Devan terjulur dan mengusap punggung Belinda. Rasanya, Belinda seperti tersengat listrik saat merasakan sentuhan dari Devan. Ada apa ini? Bukankah Belinda sudah sering disentuh oleh Devan? Bahkan Belinda sudah berulang kali merasakan hangatnya dekapan pria itu. Tapi kenapa kali ini rasanya jadi berbeda? Sial. Jangan sampai Belinda menginginkan untuk disentuh lebih intim lagi oleh pria yang hanya menyandang status sebagai suami bayaran ini. Tidak, tidak, tidak. Jangan menyerahkan hal paling berharga milikmu pada pria yang tidak akan bisa menjadi milikmu, Bel. Devan sudah memiliki Rihanna dan akan menjadi milik Rihanna. Bersambung.